Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Kalau pesannya memang ditujukan untuk kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk kebenaran tentang si dia terlebih dahulu ya. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan atau ingin dia sampaikan sama kamu di sini? Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Oke. Leo. Wow, I love you unconditionally. Aku mencintaimu tanpa syarat. Wah, seseorang ini sangat mencintai kamu ya. Dia mencintai kamu tanpa syarat. Tidak peduli kamu gemuk, kamu cantik tidak peduli kamu gemuk ataupun kamu tidak cantik, tidak tampan, tidak menarik, tapi dia cinta sama kamu gitu loh. Walaupun kamu pun mungkin juga tidak pandai merawat diri, tidak pandai menjaga diri, tapi dia cinta sama kamu gitu. Jadi tidak ada alasan dia untuk mencintai kamu gitu ya. Benar-benar ini cinta yang dari dasar hati gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada hidupku tidak semulus kelihatannya. Kemudian banyak hal yang mengingatkanku pada kamu. Aku rasa di sini untuk beberapa ada yang berpisah ya. Seperti itu karena ya di bottomnya di sini ada I hope that you can forgive me one day gitu. Jadi kayak aku berharap kamu akan memaafkan aku suatu hari nanti ya. Berarti ini seseorang ini tuh berharap sama kamu ya, masih berharap sama kamu. Untuk beberapa mungkin ini hubungannya menggantung gitu ya, menggantung, gak ada kejelasan status, bisa juga seperti itu ya Kak. Terutama jika kamu di sini ada pernikahan, mungkin hubungan pernikahan kamu saat ini lagi sedang digantung, belum ada divorce gitu, dan gak ada kejelasan status, gak ada kejelasan dari si dia, ataupun kamunya juga gak mau action, effort atau tindakan. Kamu mungkin silent gitu loh, seperti itu ya. Tapi ingat, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ada beberapa yang memang benar-benar sudah berpisah di sini, tapi seseorang ini masih ingat kamu ya, karena di sini banyak hal yang mengingatkanku padamu, seperti itu ya. Dia masih teringat kamu, gak bisa benar-benar lupa sama kamu, karena mungkin saat kamu melalui hari-hari bersama pun juga kayaknya penuh dengan kenangan indah gitu, dan dia ingat kamu, kemana-mana pun ingat kamu. Mungkin saat jalan yang dia lalui sama kamu, itu pun juga mengingatkan dia sama kamu gitu, saat dia lewat atau lalu jalan itu. Atau mungkin saat dia pergi ke tempat wisata, kemana saat kamu pergi bersama dia, itu pun di saat dia pergi dengan orang lain, dengan temennya, dengan keluarganya, atau siapapun itu pun dia juga ingat kamu ya. Ataupun bahkan saat dia mencoba untuk jalan dengan pacar barunya, katakanlah seperti itu ya. Nah itu pun dia ingat kamu gitu loh, walaupun yang diajak pergi ke tempat itu, tempat wisata itu adalah orang lain gitu, tapi dia ingat kamu gitu loh. Semua itu mengingatkan dia sama kamu gitu. Atau bahkan saat makan di restoran gitu ya, atau kafe gitu yang pernah kalian berdua makan kencan gitu ya, itu juga sama gitu. Oke, dan hidupku tidak semulus kelihatannya ya. Berarti di sini ada rasa dimana tidak bahagia, ada rasa dimana dia itu merasa sulit dalam hidupnya saat tidak ada kamu, tidak bersama kamu gitu. Mungkin yang terlihat dari luar itu terlihat dia enjoy, dia happy gitu ya, seperti yang aku bilang tadi juga. Mungkin dia sering jalan-jalan dengan teman-temannya, keluarganya, atau bahkan dia punya pacar baru, dekat dengan seseorang yang baru, dan itu terlihat dari luar tuh happy banget hidupnya gitu loh. Seolah-olah dia udah melupakan kamu, seolah-olah kamu tuh gak ada dalam hidupnya gitu loh ya, gak pernah ada, gak pernah hadir dalam hidupnya. Tapi gak seperti itu
ya. Dia sembunyiin rasa-rasa dia itu dalam hatinya gitu loh. Bahkan mungkin di hadapan teman-teman dia pun dia nggak nunjukin dia sebenarnya tuh seperti apa gitu ya, bahwa dia di sini sangat kehilangan kamu ya, bahwa dia di sini sakit tanpa kamu ya, nggak ada kamu itu seolah-olah dia juga menderita gitu ya, seolah-olah dia juga merasa kehilangan, merasa sendiri, lonely, hampa gitu, karena I love you unconditionally gitu. Dia mencintai kamu tanpa syarat. Orang yang mencintai tanpa syarat ini biasanya memang cintanya besar dan deep banget gitu loh. Oke, dan kalaupun dia merasakan sakit, itu juga merasakan sakit sesakit-sakitnya saat kehilangan ataupun saat berpisah dengan kamu. Makanya di sini dia juga berharap suatu saat kamu mau memaafkan dia gitu loh. Tapi dia hanya bisa berharap. Aku nggak tahu ya, nanti kita cek untuk energi dia dari kartu tarotnya, apakah dia akan ada effort tindakan buat kamu seperti itu. Tapi di kartu oracle ini dia ada penyesalan dalam dirinya dia gitu. Dia berharap kamu mau memaafkan dia suatu saat nanti. Jadi kalau kamu yang hubungannya menggantung, seseorang ini masih menunggu kamu, masih berharap kamu kembali. Walaupun ada beberapa di antara kamu yang hubungannya berpisah pun, dia juga masih berharap kamunya kembali gitu loh. Karena dia mencintai kamu tanpa syarat, dia benar-benar mencintai kamu seperti itu. Oke, dan kita lihat di sini untuk energi kamu seperti apa. Untuk beberapa di sini jeda saja ya, lagi sedang jeda. Mungkin kalian lagi sedang nggak komunikasi saat ini, atau kalau kalian nggak ada perbedaan kota, pulau atau negara ya, mungkin saat ini kalian lagi sedang diem gitu loh, nggak pernah ketemu atau jarang ketemu seperti itu. Kita lihat lagi untuk energi kamu ya Leo, di sini perasaan kamu sama dia seperti apa. Biasanya kalau ada I love you unconditionally, itu cintanya dalam, itu biasanya bisa terkonek ya. Saat dia mikirin kamu, mungkin kamu juga kayak masih mikirin dia gitu. Coba kita lihat. Wow, aku juga ngeliat di sini ada Two of Cup. Aku ngerasa ini ada beberapa yang memang koneksi soulmate. Kamu dan dia ini punya perasaan yang sama ya. Dan di Page of Wands, aku rasa ada energi semacam menunggu gitu loh. Kamu kayak semacam menunggu dia kembali, kamu pengen. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Aku lihat ini kamu ini tipikal orang yang setia ya. Untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu sudah, sorry ya, tanganku sakit. Sorry ya, ini kukunya lepas sakit gitu. Queen of Pentacles, kamu mungkin ya seperti yang aku bilang tadi, kamu mungkin sudah menikah untuk beberapa ya, nggak semua. Ini ada komitmen, kamu lagi sedang megang komitmen. Kamu mungkin menunggu dia ya untuk semacam menghubungi kamu atau semacam menemui kamu gitu loh. Kamu di sini nggak mau bertindak, tapi di sini kamu ada semacam pengen sebenarnya kamu kayak menghubungi dia ataupun ketemu dia dulu, tapi kayak kamu tahan gitu loh. Karena aku ngerasa di sini kamu juga kayak mempertahankan ini kamu ya, mempertahankan apa ya, semacam harga diri atau suatu keyakinan gitu loh. Karena kamu ngerasa kamu benar, kamu nggak salah gitu. Apalagi kalau di posisi kamu adalah perempuan gitu loh ya, nggak seharusnya gitu. Mungkin ini di pikiran kamu seperti itu gitu, yang seharusnya, apalagi kalau dianya di posisi dia itu sebagai laki-laki ya, itu kan dia yang harus bertanggung jawab. Nah mungkin kamu ada pikiran seperti itu gitu, seharusnya dia yang cari kamu, bukan kamu yang cari dia gitu loh. Kalau dan kamu pun juga kayak merasa bahwa kalau memang diriku penting untuk dia, kalau memang diriku berarti buat dia, pasti dia akan nyari aku. Oke, gitu loh istilahnya, seperti itu ya. Karena di Queen of Pentacles ini aku ngerasa kayak kamu itu orang yang kalau dari segi finansial pun kamu juga orang yang mandiri. Kamu seolah-olah nggak ini sama dia gitu loh, kayak nggak bergantung keuangan dari segi dia. Apalagi di sini ada Three of Wands ya, ada jarak, ada kayak beda kota, beda pulau atau beda negara, ataupun memang kalian sudah
kayak berpisah gitu loh ya, asing-asing sendiri gitu. Dan di sini kamu benar-benar kayak merasa seolah-olah tidak membutuhkan dia, karena ya itu, kamu berpikir bahwa dia itu udah nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu, nggak peduli sama kamu mau gimana, hidup atau mati, atau dia mau ini mau gitu. Nah itu kayak kamu ngerasa bahwa udah stop gitu loh, kayak memang hubungan ini udah berakhir gitu loh. Tapi entah kenapa aku ngerasa di sini kayak kamu itu berada di tengah-tengah gitu loh, karena ada three of one. Di satu sisi kamu pengen maju, di sini juga ada page of one. Kamu pengen maju, kamu pengen menemukan seseorang yang menurut kamu tuh tepat ya, tepat, kayak kamu tuh juga cinta, dia juga cinta, kamu juga sayang, dia juga sayang, yang bisa memahami kamu, mengerti kamu gitu loh ya. Jadi kalian itu bener-bener saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami satu sama lain gitu. Dan ini juga bisa menjadi tempat berbagi buat kamu, orang yang tepat buat kamu, yang bener-bener mungkin di sini kalau kalian belum menikah ya, ini kayak semacam bener-bener berkomitmen dengan kamu atau menikah ya kamu, istilahnya seperti itu. Jadi kamu kayak pengen melepaskan seseorang dari masa lalu kayak kamu ini gitu ya. Tapi di satu sisi aku lihat kayak kamu masih menunggu gitu loh, menunggu yang dimana kayak oke, kalau dia balik ya aku mungkin akan menerima lagi, kalau enggak ya udah kayak gitu loh, kayak lebih gitu ya. Tapi kamu nggak mau effort di sini gitu loh, seperti itu. Kamu punya udah kayaknya tuh kayak lebih bisa melihat ke depan gitu loh ya. Yang berlalu udahlah aku jadiin pelajaran aja, istilahnya kayak gitu. Kalau balik ya udah, nggak balik ya udah. Nah istilahnya kayak gitu itu di kamunya gitu. Tapi ini kamu juga tidak memungkiri bahwa kamu masih pengen sama dia. Ada two of cup di sini ya, ada energi yang dimana kamu masih menginginkan dia juga, dia pun juga sama, masih menginginkan kamu juga gitu loh. Karena di sini juga dia bilang, aku berharap suatu saat kamu akan memaafkan aku gitu. Dia mencintai kamu tanpa syarat juga gitu. Dan kita akan lihat di sini untuk energi si dia ya. Ingat ya, bisa vice versa. Kita cek untuk energi si dia seperti apa. Pasangan zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Tuh, ada Five of Cups, ada rasa kehilangan, ada rasa penyesalan di sini ya yang dia rasain ke kamu. Dia galau, dia sedih, dia merasa kehilangan kamu. Di bottomnya kamu ada ada Six of Swords ya. Di sini kayak ada perbedaan ya, beda pulau, beda kota atau beda negara yang aku lihat. Dan di sini ada Death. Ada beberapa yang memang hubungan sudah berakhir atau memang gak ada komunikasi saja di sini. Bener-bener udah gak ada komunikasi langsung seperti itu. Dan aku lihat di sini ada The Lovers. Aku rasa di masa yang akan datang ya, ini kayaknya akan ada komunikasi dengan kamu, dianya ya, ataupun semacam kayak pertemuan kamu dengan dia akan kembali bertemu atau bersama gitu. Karena aku ngelihat di sini mungkin ada beberapa yang koneksinya twin flame ya, soulmate atau twin flame gitu ya. Kalian bener-bener dalam energi yang sama, kalian akan bertemu di sini. Aku rasain seperti itu. Ada perubahan dalam diri dia. Di sini ada death ya. Aku rasa ada transformasi juga dalam dirinya. Dia juga berubah gitu ya. Karena di sini ada penyesalan, ada rasa kehilangan ya. Makanya di sini ada perubahan dalam diri dia juga gitu. Dia mungkin kayak semacam merubah dirinya ke arah yang lebih baik gitu ya. Di sini ada Six of Swords. Jadi kayak mungkin dia punya pengalaman masa lalu yang kurang baik gitu ya, trauma dan sebagainya. Itu dia kayak semacam healing gitu ya, dia sembuhkan juga. Dan mungkin di sini juga ada sikap, tindakan atau pola kebiasaan dia yang tidak baik atau memang
yang dulunya menurut dia itu dia pertahankan, merasa benar dengan melakukan hal itu kayaknya enggak ya, ini kayak dia rubah gitu loh. Jadi di sini semacam dia ini merubah polanya semuanya gitu, kayak orang yang semacam terlahir kembali gitu ya, menjadi versi terbaik atau versi terbaru dia. Jadi dia nggak sama lagi seperti dulu gitu ya. Di sini banyak hal yang berubah gitu. Dia berusaha untuk merubah dirinya di sini ke arah yang jauh lebih baik gitu. Bahkan mungkin dia juga meninggalkan pertemanan dia lama yang toksik, yang memang nggak seharusnya dia masih bergaul-gaul sama teman-temannya yang seperti itu. Contoh misalkan dia ya dulunya itu sering sekali kayak minum-minum, mabuk-mabuk gitu ya, senang-senang, suka-suka, happy-happy dengan teman-teman dia kayak gitu ya. Ini kayak dia mulai rubah kebiasaan-kebiasaan lama dia yang udah nggak serve lagi, itu dianya berubah gitu. Apalagi hal-hal yang mempengaruhi dalam sebuah hubungan gitu, itu dia juga rubah ya, kebiasaan dia, tindakan dia, kelakuan dia kayak gitu. Istilahnya semuanya dia rubah ya. Dan di sini dengan adanya lovers ini ya, aku mencintai kamu tanpa syarat ya. Bener di sini ada deep koneksi ada antara kamu dengan dia, benar-benar soul gitu ya. Dia benar-benar mencintai kamu tuh apa adanya, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu ini dan itu, nggak ada alasan sama sekali ya. Walaupun kamu gemuk, walaupun kamu nggak cantik ataupun nggak tampan dan sebagainya, nah ini pokoknya dia ini benar-benar mencintai kamu gitu. Ini yang dia sadari gitu. Seperti itu. Jadi kalau kamu berpikir karena untuk beberapa ya mungkin kalian ada perbedaan di sini. Nah, kalau kamu berpikir bahwa kamunya nggak tepat untuk dia, nggak layak sama dia, ataupun mungkin karena kamu seperti ini, makanya dia ninggalin kamu, nggak memilih kamu gitu, ataupun nggak cinta sama kamu, nggak seperti itu ya. Itu hanya pikiran kamu sendiri, asumsi kamu sendiri gitu loh. Karena mungkin melihat dia ya, yang mungkin melihat dia bahwa hidupnya baik-baik aja, nggak ada kamu, ataupun kayak dia nggak peduli sama kamu lagi. Mungkin terlihat saat kamu kepo di sosial medianya dia, mungkin terlihat ya seperti yang bilang tadi, mungkin dia happy-happy dengan temannya, jalan sana jalan sini, bahkan mungkin juga gandeng pacar baru lah, pasangan baru gitu ya. Pokoknya terlihat di mata kamu tuh dia happy hidupnya gitu, seolah-olah nggak kehilangan kamu, nggak sedih kehilangan kamu, nggak sedih lah ya, nggak sedih saat berpisah sama kamu gitu. Makanya kamu kayak berpikir dia nggak cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu, padahal nggak seperti itu gitu. Mungkin orang ini juga tipikal orang yang misterius, orangnya tertutup, pandai menyembunyikan perasaannya ya. Kamu bisa dealing dengan Scorpio di sini, ada Gemini juga, kemudian ada Cancer, Pisces gitu ya. Biasanya kalau orang-orang Scorpio ini memang orangnya agak-agak ini ya, agak-agak pandai menyembunyikan perasaan dia gitu. Karena seperti kalau aku ngeliat ini ya, kalau aku ngeliat di sini ya, ini kayak semacam orang yang bawa bendera kematian, dan ini kan ada tengkorak ya. Kalau aku mengibaratkan sih kayak semacam dan di sini kan hitam ya. Hitam itu kan sesuatu yang menutupi gitu loh, istilahnya ya, menutupi siapa dirinya sebenarnya, kayak topeng gitu loh istilahnya. Makanya di sini kayak semacam death ini transformasi. Jadi kayak yang dulu-dulu itu kayak dilepas semua istilahnya gitu loh. Jadi kayak semacam ada kelahiran kembali, nah istilahnya gitu, rebirth gitu. Oke. Dan di sini dia akan lebih terbuka kayak gitu ya di sini. Nah, dia akan lebih jujur, apalagi dari segi komunikasi. Yang dulunya dia selalu diam-diam atau menyembunyikan sesuatu, nggak jujur, pakai topeng. Nah, di sini dia akan lebih terbuka, lebih jujur sama kamu gitu loh, istilahnya ya, gitu. Oke. Dan memang ada pertemuan di sini ya, di saat kalian dalam frekuensi yang sama atau level yang sama. Aku rasa kayak Tuhan atau semesta kayak gitu ya, ini akan mempertemukan kamu lagi atau menyatukan kamu lagi. Apalagi di sini ada angels ya, ada malaikat penjaga atau pelindung semacam itu ya. Di sini kayak akan membawa kalian atau menyatukan kalian gitu ya, seperti itu gitu, kayak guidance ya. Kalian berdua itu kayak
ya nyatuin kalian kembali gitu. Terutama di sini kamu yang ada komitmen, sudah ada komitmen semacam pernikahan. Seperti itu, karena aku ngeliat di sini energi kamu juga ada Two of Cups, yang kamu memang masih menginginkan dia, kamu masih mengharapkan dia, dan dia pun juga sama, berharap suatu saat tuh kamu bisa maafin dia gitu loh, kalian kembali bersama. Seperti itu, ada rasa kehilangan, ada rasa penyesalan di sini ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu, Leo. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.